Om Swastiastu, anak-anak kelas 11 akuntansi SMK Wirabakti. Nah, kali ini kalian jumpa lagi dengan Ibu ya, Ibu Dewi di mata pelajaran Akuntansi Keuangan. Kali ini kita akan membahas materi kita ya tentang kas kecil. Kas kecil, apa itu kas kecil? Jadi kas kecil itu adalah sejumlah uang kas atau uang tunai yang disediakan perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Nah, jadi untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Fungsi dana kas kecil pertama adalah fungsi keamanan. Nah, fungsi keamanan itu karena jumlah uang tunai yang disimpan di brankas atau perusahaan relatif kecil ya atau terbatas. Maka ketika nanti misalnya terjadi kesalahan, kecurangan ataupun kejahatan, jumlahnya dapat diminimalisasi. Jadi itu fungsi keamanan. Yang kedua atau B ya, fungsi efisien. Nah, jadi pembentukan kas kecil ini dianggap paling tepat bagi perusahaan untuk pembayaran-pembayaran yang relatif kecil. Nah, seperti apa sih contoh fungsi dari efisien itu? Pertama, membayar apa ya? Membayar biaya angkut, membeli perlengkapan, membeli benda-benda pol, biaya makan dan minum, biaya fotokopi, biaya keamanan dan kebersihan, biaya listrik, telepon dan air, dan biaya lain-lainnya ya yang jumlahnya relatif kecil. Nah, selanjutnya kita akan pelajari sistem pencatatan dana kas kecil. Jadi sistem pencatatan dana kas kecil itu ada dua ya. Pertama ada sistem dana tetap atau interest fund system. Nah, dalam sistem ini jumlah dalam rekening kas kecil itu selalu tetap, yaitu sebesar cek yang diserahkan kepada kasir kas kecil untuk membentuk dana kas kecil. Nah, jadi sistem dana tetap itu jumlah dari rekening kas kecilnya itu jumlahnya harus sama atau tetap ya, tidak berubah dia. Nah, penerapan sistem dana tetap. Pertama, pengelola kas kecil itu mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran yang telah dilakukan sesuai kewenangannya. Dengan bukti-bukti tersebut, pengelola kas kecil meminta penggantian kepada kasir kas umum. Jadi, bukti itu dikumpulkan dulu, lalu untuk menggantikan kas kecilnya baru akan dimintakan kepada kasir kas umum. Kedua, penggantian dana kas kecil itu dilakukan dengan penarikan cek yang sama jumlahnya dengan dana kas kecil yang sudah dikeluarkan, sehingga dana kas kecil itu akan tersedia kembali ya dan jumlahnya akan sama atau tetap. Ketiga, pada saat dilakukan penggantian dana kas kecil, bukti-bukti pengeluaran kas kecil dicatat dalam jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Nah, jadi baru nanti akan dicatat ke cash payment journal. Yang kedua itu ada sistem dana tidak tetap atau fluctuation fund system. Nah, apa sih maksudnya sistem dana tidak tetap? Jadi dalam sistem ini dana kas kecil tidak ditentukan dalam jumlah yang tetap, tetapi berfluktuasi sesuai dengan jumlah pengisian kembali dan pengeluaran-pengeluaran dari kas kecil. Jadi nanti dana kas kecilnya sewaktu-waktu itu akan selalu berubah ya sesuai dengan jumlah pengisian kembalinya dan pengeluaran juga. Nah, bagaimana penerapan dari sistem dana tidak tetap? Pertama, pada saat pembentukan dana kas kecil akan dilakukan pencatatan dengan mendebit akun kas kecil atau petty cash dan mengkredit akun kas atau cash in bank. Jadi nanti kita dikasih uangnya, maka petty cash-nya bertambah di debit, cash in bank-nya berkurang di kredit. Dua, setiap ada pengeluaran kas kecil itu akan langsung dilakukan pencatatan. Jadi langsung dicatat ya, ketika ada pengeluaran langsung dicatat dengan mendebit akun beban ya, akun apa itu yang dikeluarkan, dan mengkredit akun kas kecil. Tiga, pengisian kembali itu dapat dilakukan sebesar jumlah yang sama, lebih besar atau lebih kecil. Nah, jadi jumlahnya tidak harus sama dengan pengeluarannya.
Berbeda dengan sistem dana tetap, dia harus sama ya, sejumlah yang dikeluarkan. Nah, kalau sistem dana tidak tetap itu bisa sama, boleh lebih besar atau lebih kecil. Jadi seperti pada saat pembentukan tanpa memperhatikan berapa kas kecil yang sudah dikeluarkan. Nah, sudah tahu ya bedanya ya. Nah, bagaimana pencatatan kas kecil menggunakan sistem dana tetap? Nah, kita mulai dari sistem dana tetap. Seperti apa sih pencatatan kas kecilnya? Nah, pertama, satu ya, pada waktu pembentukan kas kecil maka jurnalnya adalah kas kecil debit, kasnya di kredit. Pada waktu penggunaan dana kas kecil, nah ini maksudnya saat kita mengeluarkan kas itu ya. Jadi ketika ada pengeluaran, maka ini tidak perlu di jurnal. Yang ketiga, pada saat pengisian kembali dana kas kecil, baru ini di jurnal. Nah, nanti biaya-biayanya dulu di atas, di debit, kasnya di kredit. Penambahan dana kas kecil karena terlalu sedikit bisa saja ya ditambahin, jadi kas kecil debit, kasnya kredit. Kalau pengurangan kas kecil karena terlalu banyak, kasnya debit, kas kecilnya di kredit. Lalu penyesuaian pada akhir periode, berbagai biayanya debit, kas kecil di kredit. Nah, jurnal pembalik pada awal periode, kas kecilnya debit, berbagai biayanya di kredit. Itu pencatatan kas kecil dengan sistem dana tetap. Nah, sekarang supaya kalian lebih paham, maka Ibu akan berikan contoh ya, contoh bagaimana membuat pencatatan ya sistem dana tetap untuk kas kecil ya. Jadi ini di sini kalian bisa lihat juga di buku akuntansi keuangan ya, buku paketnya. Nah, di sini ada bukti transaksi. Nah, ada nih ini ya, bukti pengeluaran kas, ini untuk kas kecil. Nah, kas kecil. Ini juga voucher kas kecil ya. Ada 1, 2, ini 3, 4, 5. Ada 5 data transaksi untuk kas kecil. Nah, sekarang kita akan buatkan jurnalnya ya. Nah, seperti apa jurnalnya? Kita mulai dulu dari yang dokumen 1. Pembentukan dana kas kecil. Nah, lihat di sini jumlahnya adalah 3 juta. Keterangan pembentukan dana kas kecil. Jadi baru dana kas kecil dibentuk. Karena menggunakan sistem dana tetap, maka akun yang mempengaruhi adalah kas kecilnya bertambah di debit, cash in bank atau kasnya berkurang di kredit. Nah, ya. Kita lihat di sini. Nah, ini dia petty cash, debit, cash in banknya di kredit sebesar 3 juta. Nah, ini di tanggal 2. Ya, voucher kas kecil. Jadi ini dikeluarkan sejumlah 900.000, itu keterangannya untuk pembelian catering rapat. Nah, ini masuknya ke biaya lain-lain. Nah, karena ini menggunakan sistem dana tetap, maka ketika ada pemakaian kas kecil atau pengeluaran kas kecil tidak di jurnal. Jadi pada saat tanggal itu tidak ada jurnalnya karena menggunakan sistem dana tetap. Nah, lalu lanjut. Ya. Tadi transaksi 2 sudah, sekarang transaksi 3. Pemakaian kas kecil lagi, ini pembelian materai 50 materai dengan harga satuan 6.000, totalnya 300.000. Nah, ingat ketika kas kecil itu dipakai, maka ini tidak ada jurnalnya ya. Di sini tidak ada jurnalnya. Tidak di jurnal. Oke, lanjut lagi. Itu dokumen tanggal 4 ya, dokumen transaksi 4 sorry. Nah, tanggal 10 Desember. Ini pembelian catering rapat, ini masuknya ke biaya lain-lain 900.000. Nah, ada pengeluaran lagi, apakah perlu di jurnal? Ya tidak di jurnal. Kenapa? Karena ini adalah ini menggunakan sistem dana tetap. Jadi ketika terjadi pengeluaran kas kecil, tidak usah dibuatkan jurnalnya. Nah, sekarang dokumen yang tanggal 5 ini. Nah, jadi ada bukti pengeluaran kas ya, dibayarkan kepada kasir kas kecil dengan jumlahnya
Ya, ini totalnya Rp1.180.000. Ya, di sini ada pengisian kembali. Nah, di sini dilihat ada biayanya. Pertama, biaya angkut penjualan 500.000, biaya pos dan telekomunikasi 300.000, dan biaya lain-lainnya 900.000. Nah, jadi dari sini kita buatkan jurnalnya, barulah yang tadi itu dikeluarkan uangnya baru dibuat jurnal. Jadi transportation expense di debit 500.000, pos and telecom expense di debit 300.000, utilitas expense itu di kredit 900.000 ya. Jadi totalnya adalah 1.700.000. Nah, cash in banknya di kredit 1.700.000. Nah, jadi nanti akan kembali jumlahnya sebesar 3 juta ya, karena dipakainya sekian. Jadi pada saat pengisian kembali baru dibuatkan jurnal ya. Nah, jadi ini dia totalnya 4.700.000, di kredit 4.700.000. Nah, paham ya anak-anak ya? Tadi contoh untuk yang sistem dana tetap. Sekian dulu pertemuan kita hari ini ya. Semoga kalian memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Nanti kita akan lanjut lagi ya untuk yang sistem dana tidak tetap atau sistem dana fluktuasi. Nah, sekian pertemuan kali ini. Thank you. Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.